Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Muhammadiyah Pelajaran dan yang saya hormati Ustadz Bambang Muhammadin, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru MTS Muhammadiyah Pelajaran serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini tanpa suatu hal apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menolong umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yang seperti kita rasakan pada saat ini dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ketiga kalinya, di sini saya sebagai pembawa acara membawakan acara pada pagi hari ini. Memasuki acara yang pertama, pembuka. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafil suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan Mars Muhammadiyah yang akan dipimpin oleh Indah kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon duduk tegak.
Memasuki acara selanjutnya, sambutan kepada Bapak Gubernur SDPN untuk terdapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Dr. Bambang NPD yang saya hormati, Ustadzah MTS Muhammadiyah 2 Jenangan yang saya hormati, siswa dan siswi MTS Muhammadiyah 2 Jenangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana di pagi hari ini kita dapat melaksanakan yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dengan nikmatnya. Kedua kalinya sholawat serta salam kiranya pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliaulah suri teladan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil suri teladan dari beliau. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, saya mengajak pada kalian semuanya dalam
peringatan Isra Mi'raj ini nanti Anda berkesan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang ini adalah pernah menjadi siswa saya, Mas. Beliau pernah hampir saja tidak melanjutkan sekolah. Saya mendorong Mas sekolah. Alhamdulillah proses insya Allah mendekati doktor dan saya harap saya doakan nanti jadi profesor. Allahumma amin. Benar, saya mengharap siswa saya di MTS Muhammadiyah 2,5 nanti ada yang menjadi profesor. Amin. Kalau Anda nanti ada yang jadi profesor, saya bangga. Saya bangga. Saya kamu lalui bangga. Betul. Mas, Mbak ya. Nih, harapan kami Anda menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Allahumma amin. Yang kedua, dalam peringatan Isra Mi'raj ini saya menggarisbawahi pentingnya sholat. Sekali lagi, pentingnya sholat. Allah memanggil Rasul Muhammad langsung. Mas, kalau kewajiban yang lain mungkin melalui malaikat Jibril, tetapi ini Nabi Muhammad dibawa ke langit sabtuju, diperintah untuk umatnya melaksanakan sholat. Maka anak madrasah kalau meninggalkan sholat itu anak yang sangat bodoh. Ya, saya kalau hanya masalah pelajaran lain tidak, Mas itu, Pak Saifuddin, pondok, sebelah pondok, nah, saya mengharap semuanya, baik laki-laki dan perempuan, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Insya Allah kalau Anda memperhatikan masalah sholat, nanti kamu akan selamat dunia dan akhirat. Itu yang terakhir. Saya berpesan pada kalian, hari ini nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Bambang, Anda harus bisa mengambil apa yang disampaikan. Besok hari Senin pada waktu upacara bendera akan saya tes satu persatu. Entah itu apa yang disampaikan, di antaranya satu saya harus ingat yang bisa kita tanam di hati dan pikiran saya. Paham ya? Itu saja mungkin karena waktu sudah menjelang siang, tidak bisa kita mengasah perpanjang. Saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara ini, kajian dari Ustadz Bambang Wahyudin MPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah untuk kalian semua. Kok hanya dijawab amin? Saya tadi itu menerjemahkan salam dari sekalian. Kalau saya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya saya mendoakan semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah untuk kalian semua. Jawabannya kok beda dengan salam waalaikumsalam. Jadi ketika salam itu artinya kita saling mendoakan. Maka kalau mendoakan itu yang didoakan rambutnya songkoknya kelihatan, yang didoakan bercicilan, yang didoakan dulunya nggak rapi, yang didoakan ngelamun, yang didoakan senyum-senyum. Itu kira-kira nanti doanya terkabulkan atau tidak? Dikabulkan ya? Alhamdulillah dikabulkan untuk masuk neraka. Kita sama sekali lagi kita saling doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra kok kecepatan, yang putri kok kelambatan itu gimana? Kok nggak sefrekuensi ini gimana ini? Ada saya mau tanya, saya tadi masih yang benar waalaikumsalam apa waalaikumsalam? Waalaikumsalam. Tadi yang jawab waalaikumsalam siapa? Oh, ada yang tunjuk. Baik, sekali lagi ya, yang kompak, yang serempak, MPMTS muda itu jawab salamnya kompak dan serentak bareng. Coba, Bismillah. Kira-kira teman saya nanti kecepatannya berapa kira-kira? Sudah siap? Sudah siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, nampaknya pagi yang berbahagia ini Allah telah memberikan kita rahmat, tetapi ada di antara kita yang tidak bersyukur. Ada yang tidak bersyukur, adik-adik sekalian? Yang tidak bersyukur ada? Itu agak dulu pacar. Mas namanya Mas siapa tadi? Yang ini loh. Mas Anas, ya. Mas Anas, jodohmu ada di surat Al-Fatihah. Karena kamu surat Aduh, hafalan sama gurunya. Mas Anas. Oh, baik, sebentar. Saya tidak jadi ngomong. Adakah di antara kita hari ini yang tidak bersyukur? Saya minta tolong yang punya tangan kanan tolong diangkat, yang punya saja, yang nggak punya nggak usah diangkat. Yang punya, yang merasa punya tangan kanan yang diberikan oleh Allah diangkat. Yang punya saja, diangkatnya tinggi. Yang punya tangan kanan tolong diangkat. Saya minta tolong aja. Bukan menunjukkan nikmat Allah sudah memberikan kita tangan kanan. Yang tidak angkat berarti tidak bersyukur. Yang punya tangan kanan, saya lihat dulu tangan kanannya. Yang ada yang belum angkat tangan kanan berarti kan belum merasa. Oke, saya hitungi ketiga, silakan pegang dagunya. 1, 2, 3. Mas, Mbak, dagunya ada di mana? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya tadi cuma ngetes saja.
saja. Adik-adik ini belajarnya itu melihat atau mendengar. Yang mendengar tadi pegang dagu, yang melihat berarti pegang dahi. Bukan maksudnya dagunya tidak ke atas ya. Nah, baik. Pertama hari ini acaranya Isra Mi'raj. Saya mau tanya dulu Isra Mi'raj. Yang nggak bisa jawab nanti berdiri. Nah, ya kan? Yang saya yang nggak bisa jawab nanti berdiri, Mas. Isra Mi'raj. Yang nggak bisa jawab berdiri sampai nanti bisa menjawab. Jadi nanti ada materi kita kalau nggak bisa semuanya kita berdiri semuanya. Biasanya tidak sendirian. Dimulai dari yang pertama. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kok nggak ada yang bersolawat? Tadi ketika Pak Armito bilang Nabi Muhammad kabeh selamat terus aku kan. Orang kenal? Kalau usah perkenalan nanti aja. Saya cerita dulu. Nanti kita mulai pertanyaan ya. Ya siap? Yang tidur tidak apa-apa, tidak tidur selamanya boleh. Ada yang nggak kuat ngangkat kepala ya, nggak apa-apa nanti nggak apa-apa kita doakan aja semoga nanti kedatangan malaikat Jibril, Jibril dapat wahyu nanti ya. Baik, kita mulai. Isra. Ini ada yang nyatet ya ini? Oh ada yang nyatet ya? Yang laki-laki nggak nyatet ya? Oh ya, satu. Nanti pertanyaannya laki-laki saja. Jadi kalau nggak bawa buku catatan itu ya harus disiapkan. Pertama Isra. Isra adalah perjalanan Nabi dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Haram ada di Madinah. Masjidil Aqsa ada di Nasri. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram yang ada di Madinah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ada yang tahu jaraknya berapa? Stop. Di Mekah mau Madinah? Hah? Nampaknya saya pengen ceritain dulu ya. Belum ada siap. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ada apa di sana? Pertanyaan pertama. Tanggal berapakah Nabi melakukan Isra dan Mi'raj? Dijawab oleh Mas yang pakai songkok. Namanya Mas siapa? Ya ini yang ditunjuk oleh kita. Mas Mada, tanggal berapa Mas? Mas Mada, tanggal berapa? Hitungan ketiga tidak bisa, silakan berdiri. 27 Rajab. Salah atau betul? Betul. Isra Mi'rajnya itu hari ini apa besok ya? Tanggal ini hari ini apa besok? Hari ini. Berarti tanggal Isra Mi'raj tanggal? Jawabannya Mas Mada betul atau salah? Betul. Tidak jadi berdiri Mas. Yang kedua, ulangi lagi yang kedua. Baik, yang kedua, silakan angkat tangan kanannya. Yang punya tangan saja, yang nggak punya nggak usah. Ya, nanti jangan mengantuk itu tadi malam nggak tidur. Minta tolong tangan kanannya ditaruh pundak teman sebelah kanannya. Nah. Ditirukan, Bismillah teman. Bismillah. Kita mau acara. Dengarkan. Kalau bicara sendiri, nanti kita suruh berdiri. Baik. Nah,
Wah, ini susah. Cara terakhir, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nampaknya saya nggak jadi ngisi materi ini. Kalau sudah nggak umpan begini, Mas, terakhir, ini cara saya terakhir. Bapak Ibu saya mohon izin, mohon izin. Mas, punya kaki Mas? Mohon berdiri. Hitungan ketiga silahkan berdiri. 1, 2, 3. Silakan. Yang putra, siap, gerak. 2 langkah depan, jalan. 2 langkah depan, jalan. Balik kanan, gerak. 2 kali istirahat di depan, gerak. Mbak, Mas, silakan duduk dulu. Oke, ini level terakhir ini. Saya minta nanti dalam acara materi ini, Mas, tolong nanti dilihat yang putri dilihat mana yang Rami, yang putri melihat mana yang putra. Di sesi terakhir nanti kita akan coba evaluasi. Siap belajar, Mas? Mas siap belajar? Kalau tidak mengumpul kabel ya akan jalan. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Baik. Kita mulai materi. Yang pertama materi tentang sholat. Karena Isra Mi'raj itu nanti dapat wahyu sholat. Sholat apa saja, Mas? Mana Mas Anas tadi? Tidak. Oh, Mas Anas. Isra Mi'raj itu dapat wahyu sholat apa, Mas? Subuh, asar, zuhur, maghrib, isya. Betul ya? Berapa sholatnya? Asar tadi sholat subuh dah? Ya, jam 5 lebih 20. Jangan apa-apa, teman-teman nggak boleh begitu. Mas, semua jawaban teman kalian tidak boleh dihina. Pokok dia itu mau ngapusi, mau orang ngapusi, mau berbohong, tidak berbohong, itu urusannya dengan Allah. Saya tidak tanggung jawab. Kalau tadi saya tanya dia bohong, berarti dia sudah bohong 4 kali. Ya, kalau bohong, maka diam saja. Yang kedua, sholat hukumnya apa? Kalau meninggalkan sholat ada 2. Pertama, bagi yang meninggalkan sholat karena tidak mau dan tidak yakin sholat, maka dia hukumnya kafir atau keluar dari agama Islam. Mas, Mas, yang sengaja meninggalkan sholat karena dia yakin bahwa perintah sholat itu tidak benar, hukumnya kafir. Mbak, teman-teman ada yang tidak sholat, ada yang tidak sholat subuh tadi pagi, ada yang karena halangan ya. Selain yang halangan, selain karena halangan ada yang tidak sholat subuh? Oh nggak ada. Mas, yang tadi pagi tidak sholat subuh siapa angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak apa-apa yang lama dulu. Saya mau hitung dulu yang tidak sholat subuh. Banyakkan mana dengan mahasiswa saya? Saya mau tanya, rektornya banyakkan mana? Silakan diangkat dulu. Yang tidak sholat subuh silakan angkat. Mohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Sudah? Sudah, terima kasih. Mas. Baik. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya hukumnya yang meninggalkan dengan alasan dia tidak mau menerima perintah sholat, maka hukumnya adalah kafir. Yang kedua, manakala dia meninggalkan sholat karena dia repot, kemudian ada kegiatan, ada
keperluan, dia malas, tetapi dia masih meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban, maka hukumnya adalah kafir amali atau kafir perbuatannya. Kalau yang pertama tadi kafir orangnya, yang kedua kafir perbuatannya. Yang nggak sholat tadi mas pakai sholat namanya mas siapa? Nah, ya kamu, nama kayak siapa? Iya, nama siapa? Zulfan. Sampai sholat subuh itu yakin nggak kalau sholat subuh itu perintah Allah? Nggak saya tanya, yakin nggak? Oh, kalau tidak tahu, maaf. Yakin ya? Oh yakin. Kalau Mas Zulfan tidak sholat subuh karena mungkin kesiangan, malas tidur, tapi Mas Zulfan masih yakin bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban perintah Allah, maka dia termasuk kafir. Amali, kafir perbuatannya. Orangnya tidak kafir. Paham? Sing kafir ini perbuatannya Mas, orangnya tidak kafir. Paham nggak? Saya tadi menjelaskan itu, Mbak. Paham nggak? Paham ya? Saya paham gitu. Tapi kenapa sini itu silakan. Yang kedua, Mas. Minta ya Mas. Saya cek dulu. Yang kedua. Sudah siap yang kedua? Yang kedua terkait dengan sholat. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi. Awal ma yuhasabu minal abdi as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Nabi di akhirat adalah sholat. Idza sholahat jasadi kullihi. Bila baik maka baik semua amalnya, semua tubuhnya baik, semua pekerjaannya baik. Tapi jika tidak baik sholatnya, maka juga tidak baik amalnya. Mas, yang sini tadi agak sholat ya? Coba dari yang sini nggak sholat ya? Bisa, Mas bisa. Oh, yang pakai sponsor itu siapa namanya? Mas. Rumahnya mana Mas? Layang Mas ya? Tadi nggak salah sebut ya? Ya, pasti Mas. Rumahnya Layang Mas ya? Rumahnya Layang. Saya tadi di Layang kok ada bendera putih terus saya ingat itu. Ada yang sekalian, saya mau tanya satu aja. Yang tadi pagi tidak sholat subuh kemudian berani berangkat sekolah dan tidak ketemu orang tuanya, mohon maaf jika salah satu, salah dua di antara kalian setelah pulang tidak menemui orang tuanya. Ada yang mau? Jangan bilang tidak terjadi apa-apa dengan keluarga kalian ketika kita meninggalkan sholat. Mas Dimas, ketika nanti sudah pulang, ada bendera innalillahi di depannya. Kemudian ibunya sudah meninggal dunia atau bapaknya meninggal dunia. Mas Dimas, bisa dengar saya Mas Dimas? Masya Allah. Sudah tidak berani melihat saja sudah tidak berani. Kenapa? Karena tidak sholat subuh. Mas Dimas. Memang mohon maaf, hari ini kalau ingin memperbaiki kualitas bangsa itu dimulai dari usia SMP MTS. Kenakalan tertinggi itu ada di tingkat MTS dan SMP. Jadi kalau tidak segera kita selesaikan di MTS atau SMP ya tidak selesai. Kalau pengen baik Mas pojok. Kalau pengen baik ya Mas Amir. Pengen baik. Baik ukurannya apa Mas?
duduk di sini sudah paling baik atau belum? Coba saya minta tahu hitungan ketiga, silakan duduk yang paling baik menurut kalian. 1, 2, 3. Oke, saya mau tanya, Mbak, baik buruk itu ukurannya pakai apa, Mbak? Pakai perbuatan. Perbuatannya siapa, Mbak? Perbuatannya diri sendiri. Berarti jika ada seorang pencuri, dia mencuri dan mencuri itu adalah perbuatan dirinya sendiri, maka mencuri adalah buruk. Terus ukuran perbuatannya siapa? Mas, baik buruk itu ukurannya pakai apa? Meteran ukur panjang, timbangan ukur berat. Baik buruk ukur apa? Pakai songkok, rambutnya kelihatan. Mas siapa itu? Mas itu baik nggak, Mas? Baik nggak? Baik. Ukurannya baik loh, Mas. Apa Mas? Ukuran baiknya? Ukuran baiknya? Nggak tahu. Sebelah sana siapa namanya? Namanya siapa? Rio. Mas Rio. Ukuran baik loh, Mas Rio. Nggak tahu ya. Teman-teman sekalian, kita itu dikatakan baik atau tidak baik itu manakala kita sesuai atau tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi ukuran baik tidak baik itu adalah sesuai dengan syariat agama Islam. Yang sholat subuh berarti dia baik karena menurut syariat agama Islam sholat subuh adalah kewajiban dan perintah agama. Maka Allah janjikan bagi siapa yang sholat subuh maka dia akan berikan kecukupan rezeki. Bahkan ada sholat namanya sholat fajar yang keutamaannya lebih mulia daripada dunia dan isinya, lebih mulia dari adik-adik MTS minggu ini. Dan karena kan sesuai dengan amalnya. Sebelum dibakar di neraka biar dibakar di halaman. Biar tambah pula bayar. Untung tadi untuk yang putra di barat. Kalau yang putri di barat tadi ya. Kenapa bisa terjadi, Mas, Mbak? Kenapa yang putra tadi itu kemudian ditaruh di barat sama bapak ibu dulu? Karena tadi sholat. Dan sholatnya tadi yang ramai itu ya. Tadi kita istilahnya ramai. Kalau imamnya ramai, ya orang ramai ya Allah Akbar itu kita sholat. Baik. Yang kedua itu adalah Rasul Amri al-Islam. Pokok urusan dunia ini adalah agama Islam. Wa'amuduhu as-sholat dan tiangnya adalah sholat. Maka as-sholatu imat duddin. Sholat itu tiangnya nah, Mas, berarti kalau kita tidak mengerjakan sholat maka kemudian kita sama saja tidak menegakkan agama Islam. Nah, yang kedua. Yang ketiga, bedanya kafir sama muslim itu hanya ada di sholat. Jadi sholat itu pembedanya orang kafir dan orang muslim. Ada yang ngaku muslim di sini tadi, Mas, semuanya muslim? Mas muslim? Kalau muslim ngaku muslim tapi tidak mengerjakan sholat maka itu adalah muslim yang munafik. Tahu munafik? Apa itu munafik? Nah, teman-teman bukan orang munafik kan? Misalkan Mas Yudha itu kan Mas Yudha. Siapa namanya ini? Zulfan, jadi munafik itu Bambang jadi apa Zulfan? Mas Zulfan mengaku Islam tapi dia meninggalkan sholat, maka bedanya yang ngaku-ngaku Islam dan Islam beneran adalah yang menegakkan sholat dan yang tidak menegakkan sholat. Maka jangan ngaku Islam kalau tidak mau menegakkan sholat. Mbak, sholatnya di masjid atau di rumah? Kenapa di rumah? Masjidnya jauh. Nah, kalau sampai yang sekolah dari rumah ke sekolah sama dari rumah ke masjid jauh mana? Oh, ke sekolahnya rutin, ke masjidnya
nggak rutin. Kenapa? Padahal alasannya jauh. Mbak, perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Iya, kalau perempuannya memang sering di rumah. Alasan sholat milih di rumah, tapi kalau dolan milih keluar itu nggak boleh. Ya, saya punya tetangga itu kenapa nggak sholat di masjid, Bu? Jawabannya apa, Mas? Perempuan sholatnya di rumah. Tapi kemudian ketika ditanya, loh kemarin kok belanjanya di warung, dia metu dewi, katanya menghindari fitnah, tapi ternyata tidak. Mbak juga ke masjid ya? Jelas, Mas. Tahu masjid di tempat terdekat di tempat sekalian? Aku boleh bocorkannya untuk kamu. Mas, kamu ini? Macam ini? Itu mereka. Itu kayak itu ketemu, Pak. Oke. Kenapa? Karena saya melihat ada di antara kita ini, mohon maaf, teman-temannya sudah sangat baik, sholatnya sudah sangat tertib, berjamaah di masjid. Kenapa? Karena dia mendapat hidayah dari Allah dan insya Allah merasakan nikmatnya masjid. Mas, ada loh anak MTS muda itu yang 5 waktunya ke masjid, tepat waktu berjamaah, dan kadang tidak ada temannya yang lain. Ya, semoga kalau kan, karena saya tahu persis bagaimana kemudian di masjid itu tahu persis. Nah, ini penting, bagus ini. Yang keempat, sholat itu awalnya diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad. Nah, kita ulangi nanti sing paham bicaranya. Yang disebut nama Nabi Muhammad. Kita perlu sholawat dengan ikhlas. Coba ya. Nanti kalau di kelas gurunya menyebut nama Nabi Muhammad. Terus nanti di rumah dengarkan radio tersebut nama Nabi Muhammad. Jadi dibiasakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah memerintahkan sholat yang pertama diperintahkan 50 kali dalam sehari semalam. Berapa, Mas? Berapa, Mas? 50 kali. Kemudian menjadi berapa? 5, menjadi 5 kali. Dari 50 kemudian sekarang menjadi 5. Apakah 5 ini masih berat? Beratnya 5 ini sama dengan beratnya 50 kali. Maka sudah diputuskan oleh Allah dalam hadis qudsinya bahwa sholat 5 waktu ini tidak boleh ditawar, kapanpun dan dimanapun harus dikerjakan sampai meninggal dunia atau sampai disolatkan. Ini yang kedua. Yang keempat. Yang kelima adalah sholat adalah bentengnya umat Islam. Apa jadi? Benteng. Mas, di sini ada yang suka miso? Mbak, ada yang suka berbicara kotor? Saya kemarin lihat di televisi itu ada yang suka miso. Pulangnya itu kecelakaan meninggal dunia. Ya? Alhamdulillah ya. Tambah dosa. Kata usul ya. Alhamdulillah. Bentengnya karena di dalam Al-Ankabut ayat 45 dari sekalian Allah menjelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mas, ada yang pengen nakal? Ada yang pengen nakal? Tidak ada. Jawabannya nggak ada yang pengen nakal. Direkam malaikat rokib. Oh, tapi jujur, kalau jujur itu aku nanti kalian usah jujur panas kan. Malaikat siapa yang mencatat amal? Rokib dan akan mencatat amal. Setiap kemudian kita punya hajat, punya keinginan,
kita kemudian memiliki benteng mengerjakan sholat. Boleh? Boleh. Terakhir bahwa sholat, adik-adik sekalian, sholat itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan kapanpun dan dimanapun. Kalau terpaksa sama perjalanan jauh, kita diminta untuk ada rukhsah namanya sholat jamak dan kosong. Tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan orang yang sakit sakaratul maut juga wajib sholat. Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan tidur oleh ngorok, dengan berbaring, kalau bisa berbaring dengan terlentang. Kalau tidak bisa semuanya, mungkin dengan isyarat gerakan sholat. Baik. Pertanyaan saya dari sekalian, Mas, Mbak, di antara sholat 5 waktu mana sholat yang paling berat? Subuh, setelah subuh, bisa, puasa, bisa, Ramadan, maghrib, setelah maghrib, Bapak abad kabeh, Mbak, berat semua atau sholat itu? Pernahkah kita merasa malas untuk sholat? Pernahkah kita merasa semangat untuk sholat? Pernahkah ketika kita sholat terasa sangat lama nggak selesai? Pernahkah ketika sholat kita kemudian sangat santai dan tiba-tiba selesai? Pernahkah ketika sholat kemudian kita ngabur? Pernahkah ketika sholat kita kemudian teringat sesuatu? Pernahkah ketika kita kehilangan sesuatu ditemukan pada waktu sholat? Mas, ketika kita sholat itu Allah kemudian menguji kita. Ada yang mengatakan, Mas takbiratul ihram, Allahu Akbar, setannya kayu kabeh. Tulis balik takbiratul ihram, setannya mudah. Maka dari sekalian, kuncinya untuk sholat itu ringan atau sholat itu berat, kuncinya ada di bukan dirinya sendiri, ada di iman. Apa dari? Iman. Kuncinya iman. Dari yang putri, imannya hari ini sedang naik atau sedang turun? Putri, Mas. Dari putri imannya naik atau turun? Turun, astagfirullahaladzim. Mas, loh, sekarang naik itu baru gandutan loh. Mas, sekarang imannya naik atau turun, Mas? Naik. Masya Allah, naik berarti semangat sholat, betul? Betul. Kalau cuma imannya turun, berarti sangat susah. Ada di sekalian, perjalanan menuju sholat itu lebih berat daripada perjalanan yang jauh dengan jarak. Karena perjalanan yang jauh bisa ditempuh dengan fisik yang kuat, tapi perjalanan ke masjid, perjalanan sholat tidak cukup ditempuh dengan fisik yang kuat. Mas, ada nggak orang tua yang jalannya sudah susah tapi masih ke masjid? Ada nggak anak MTS muda yang masih sehat tapi nggak mau ke masjid? Masa kalah dengan orang-orang tua? Bisa? Maka kuncinya adalah iman. Saya mau tanya, iman naik caranya gimana dari kenaikan iman? Sholat. Ada yang mengatakan ulama al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naiknya itu karena ketaatan kepada Allah, turun karena perbuatan maksiat. Jadi kalau imannya turun berarti sukanya maksiat. Kalau imannya naik maka dia mudah mengerjakan kebaikan. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya iman kita naik? Pernah diriwayatkan dari Jundub bin Abdillah. Dulu kami belajar bersama Nabi, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran, dan ketika kami
belajar Al-Quran, bertambahlah iman kami. Saya kira itu kuncinya, iman. Jadi iman itu kuncinya adalah dengan membaca Al-Quran. Supaya imannya meningkat, maka rajin membaca Al-Quran. Izin itu nama mbak? Madrid cinta Al-Quran. Oh alah, singkatannya micin. Mas, dulu kurang micin kamu. Oh, kurang micin mas kurang micin. Kurang Madridnya, kurang cinta Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Mas, ada yang belum bisa baca? Kelas 9 ada yang belum bisa baca Al-Quran? Tidak ada. Kelas 8? Tidak ada. Kelas 7? Tidak ada. Baik, jika semua sudah tidak ada baca Al-Quran, sudah semua sudah bisa baca Al-Quran, maka tinggal mengamalkan membaca Al-Quran setiap hari. Bismillah, komitmennya setiap baca maghrib mengaji. Bismillah, nanti dilaporkan. Sudah? Sudah. Saya sampai jam berapa ini? Jam 10 ya. Tuh, masih luar. Dan saya ini yang buka bawa alat tulis ini ya. Baik. Sudah ya? Baca Al-Quran, sampai dengan Al-Quran. Mas, sudah siap mas? Sudah siap ya? Nanti kita akan ada evaluasi. Al-Quran, bagaimana supaya Al-Quran itu bisa hidup di dalam diri kita? Al-Quran itu makhluk Allah bukan? Ciptaan Allah bukan? Ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau tidak makhluk. Terlepas dari itu semuanya, Al-Quran itu nanti akan suatu saat akan datang kepada manusia, menjadi syafaat, menjadi penolong bagi manusia di akhirat kelak. Maka kemudian bismillah kita berusaha untuk rajin sholat dan rajin mengaji. Terus hubungannya dua itu. Hubungannya rajin sholat, rajin mengaji. Baik, sampai di sini. Ini yang putra ini bahasanya belum apa namanya, belum rapi ya. Tolong dirapikan, diluruskan satu softnya ya. Seperti soft sholat, agak maju mas. Agak maju, diluruskan biar temennya ada. Agak maju lagi. Nah, baik, agak maju nah. Ya kan? Agak geser ya. Bapak sudah? Yang soft pertama, soft ketiga dan soft kelima, kecuali yang soft paling belakang ini soft keempat ya. Soft pertama dan ketiga silahkan balik kanan menghadap ke timur, yang ini juga sama. Menghadap soft pertama dan ketiga silahkan menghadap ke barat. Di depan kanan sudah ada kan? Soft kelima silahkan menghadap ke barat. Amel mau pengentan Amel. Sudah siap? Nah, sebelum belakang nggak kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah, kelihatan. Di depannya sudah ada satu-satu semuanya. Oh, mas berdiri aja mas, berdiri. Silakan berdiri. Yang nggak dapat pasangan silakan berdiri. Siapa yang nggak dapat? Ya sudah. Oke, mas sudah dapat? Oke. Yang belum dapat pasangan. Baik, sekarang saya minta tolong. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit kayak sekalian. Yang sebelah timur menyampaikan kepada yang sebelah barat. Menyampaikan kepada yang sebelah barat. 5. Halo, mas sudah siap? Yang sebelah timur, yang menghadap ke barat. Saya lagi yang menghadap ke barat. Tolong menyampaikan 5 materi yang didapatkan hari ini. 5 saja, intinya 5 saja. Kalau ada yang bukan kan nggak bawa alat tulis ini. Sudah bisa? Sudah bisa? Ini mas. Bisa? Dimulai sudah paham? Sudah paham? Sudah paham mas? Dimulai
mulai dari sekarang. Silakan sekarang dijabat tangannya yang di depannya, dijabat semuanya. Jabat tangan, jabat tangan, jabat dan disampaikan 1, 2, jabat tangan. 3, silahkan dimulai jabat tangannya dan disampaikan 5 materi yang tadi didapatkan dari awal sampai tadi. Silahkan 1, 2, 3. Baik, silakan sebutkan 5 yang didapatkan dari hari ini. Ini apa? Poin-poinnya. Yang dapat diambil pelajaran poin-poinnya apa saja? 1. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 5, sudah selesai. Sini mas. Ini mas. Sini mas. Jabat tangan dengan saya mas. 5 yang didapatkan hari ini. Ini dengan saya. Ayo. Saya dapat teman ya. Silakan silakan duduk. Ya bisa duduk. Silakan. Adanya apa ya? Yang duduk silakan. Nah, makanya jangan duduk sini. Mas apa namanya? Mas apa? Asma lagi, saya lagi, ada lagi. Yang belakang lagi siapa? Sekarang ganti yang sebelah barat yang menghadap ke timur. Sekarang coba disampaikan 5 perkara yang paling sulit dan paling berat untuk sholat. Yang sudah sholat berarti akhirnya berarti yang khusyuk. 5 masalah yang berat untuk menunaikan sholat disampaikan ke temannya. 5 perkara yang membuat kita berat untuk sholat atau halangan rintangan yang membuat kita sholat malas sholat itu apa? Silakan. Jawabannya. Kenapa kita malas sholat? Kenapa kita berat sholat? Disampaikan teman di belakang. Yang menyebabkan kamu berat sholat apa?
Ya, silakan. Ya, nanti akan saya pilih yang tidak sungguh-sungguh nanti dinyatakan di depan. 5 hal yang membuat kita berat untuk melakukan sholat. Apa? Sudah ketemu? Sudah dapat ketemu? Sudah mendengarkan namanya? Sudah lima? Oke, alhamdulillah sudah. Mas Tika sudah dapat. Sudah bisa melihat? Mbak, saya minta tolong Mbak, dijelaskan nasi sebulan kemudian. 5 perkara yang membuat berat untuk sholat. Dicatat teman-teman yang bawa buku dicatat ya 5 perkara yang membuat kita berat atau malas untuk sholat yang disampaikan oleh temannya yang depannya ditulis. Sudah? Baik, saya minta tolong Mas Adi. Mas Ade, kalau mau sholat pernah merasa malas atau berat untuk malas berada? Pernah? Mbak? Berarti ada kuat ya? Oke. Menurut Mas Ade sholat itu apa? Dapatkan pahala. Mana pahalanya? Kapan masuk surganya? Oke, sudah jelas Pak? Yang buka nggak bawa, karena saya suruh maju yang buka. Mas, yang sebelah barat, yang sebelah barat, yang Bapak sudah disampaikan tadi, sudah ya? 5 perkara ya? Oke, Mas Anas, Mas 5 perkara yang buat sampai buat contoh. 1. Tunggal. Pas 1. Budol. Budolnya 6. Terus 2. 3. Baik, yang menghadapnya laki-laki yang buka menghadap ke barat silakan kembali menghadap timur, dan yang menghadap timur putri silakan menghadap ke barat. Satu lainnya jangan lupa dengan yang lagi maksudnya menghadap timur. Di sini aja terus ya. Masih ada 1, 2, 3. Mas, mana ke barat? Baik, yang putra kita tolong perhatiannya putra, yang putra. Nomor 1. Nomor 1. Oke, selanjutnya yang putra, putri tidak. Yang putri, saya minta untuk dibacakan hasilnya tadi yang didapatkan hari ini dan 5 perkara yang membuat kita berat untuk sholat. Sebelum nanti saya kasih satu perintah dari yang terakhir ya. Oke, silakan dibaca yang tengah. Tengah. Nah, iya, saya tulis ya. Sudah tulis membaca apa ya? Ya, sampai dibaca 5 hal yang membuat berat sholat berdasarkan pengakuan teman kalian. Terima kasih. Membantu Pak Sholat.
Mas, Mbak siapa namanya? Mbak Wanda. Mbak Wanda bilang mendapat informasi, tolong dicek beberapa salah satu yang membuat kita berat sholat satu malas, betul? Siapa yang masih malas? Malas, oke, satu. Malas, oke. Yang kedua, saya tanya yang kedua, ngantuk. Benar? Yang ketiga, HP, benar? Yang keempat, teman, benar? Yang kelima, kurang niat, benar? Nah, saya mau tanya, mau nggak menghilangkan 5 hal ini? Gimana caranya? Caranya menghilangkan 5 hal ini adalah dengan membaca Al-Quran. Kalau bersama teman boleh, tapi temannya diajak membaca Al-Quran. 2, menghilangkan malas. Orang yang tidak rajin baca